Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita mengenai berita sepak bola. Dan supaya kalian mendapatkan informasi terupdate mengenai berita sepak bola lainnya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari Real Madrid yang mengesampingkan Kylian Mbappe demi dua superstar. Lalu siapakah pemain tersebut? Real Madrid menjalani tahun yang fantastis pada tahun 2022. Skuad racikan dari Carlo Ancelotti memenangkan dua trofi sekaligus, yakni La Liga Spanyol dan juga Liga Champions. Tetapi satu noda besar Los Blancos pada tahun lalu adalah Kylian Mbappe memutuskan tidak pindah ke ibu kota Spanyol sebagai agen bebas. Bintang timnas Prancis itu malah menandatangani kontrak baru dengan Paris Saint-Germain. Keputusan Mbappe sepertinya menandakan bahwa pintunya untuk pindah ke Real Madrid akan ditutup selamanya. Namun situasinya berubah setelah pemain berusia 24 tahun itu tampil gemilang pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Mbappe menjadi pencetak gol dan juga memenangkan penghargaan sepatu emas. Dia mencetak 3 gol walau Prancis kalah dari Argentina lewat adu penalti di final. Dan alhasil, mantan pemain AS Monaco itu kembali menjadi target dari Real Madrid. Tetapi raksasa Spanyol itu baru-baru ini secara resmi mengontrak wonderkid Brazil, yakni Endrick Philippe dari Palmeiras. Penyerang yang berusia 16 tahun itu akan tiba di klub pada tahun 2024, setelah dirinya berusia 18 tahun. Masa depannya terlihat aman dengan pemain Brazil lainnya seperti Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Dan setelah berhasil mendapatkan Endrick Philippe, menurut El Nacional nih, Real Madrid juga ingin merekrut gelandang baru yang diketahui adalah Jude Bellingham. Los Blancos ingin memboyong Bellingham ke Stadion Bernabeu untuk menggantikan Toni Kroos dan juga Luka Modric dalam jangka panjang. Dua gelandang ini berada di senja karirnya dan Real Madrid telah mendatangkan Eduardo Camavinga dan juga Aurelien Tchouameni untuk penerusnya di masa depan. Bellingham itu merupakan salah satu prospek terpanas di Eropa. Liverpool juga dikabarkan tertarik dengan gelandang Borussia Dortmund itu. Dibutuhkan biaya setidaknya hingga 100 juta euro bagi tim manapun untuk mendapatkan layanan dari gelandang berusia 19 tahun tersebut. Real Madrid itu juga dilaporkan akan lebih memprioritaskan penandatanganan Bellingham untuk melengkapi trio lini tengah mereka di masa depan. Karena itulah Kylian Mbappe saat ini menjadi target sekunder. Di sisi lainnya, meskipun Prancis memang kalah dari Argentina di final Piala Dunia 2022, Eduardo Camavinga mendapatkan pujian dari pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti. Adapun untuk sang pelatih kepada media melalui The Real Camps itu menyatakan lebih lanjut, dia telah menunjukkannya sejak dia tiba. Dia membuat perbedaan saat memasuki pertandingan karena dia memiliki banyak energi. Dia adalah pemain penting bagi kami. Diketahui bahwa sejauh ini, Camavinga telah membuat 61 penampilan untuk klub Madrid sejak bergabung pada tahun 2021. Dia juga telah mencatatkan 2 gol dan juga 3 assist. Next, ke berita kedua kita akan membahas tentang hasil Piala AFF 2022, yang mana skuad Garuda itu berhasil lolos ke semifinal. Timnas Indonesia itu mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 pada partai grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial Manila pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Dan hasil ini juga membawa skuad Garuda ke semifinal. Dia berbicara tentang bagaimana jalannya pertandingan, pada kala itu Filipina langsung menyerang dan juga memang mendapatkan peluang saat laga belum genap berusia semenit. Beruntung sekali nih eksekusi Hikaru Minegishi masih melambung. Indonesia kemudian membalas. Sadil Ramdhani juga mendapatkan ruang di sudut sempit. Eksekusinya pun dimentahkan kiper Anthony Pintos. Filipina kembali menekan. Giliran Stefan yang memaksa penjaga gawang Indonesia Nadeo Argawinata bekerja. Setelahnya tendangan Kenshiro Daniels melenceng. Indonesia kemudian balik mengancam lewat situasi bola mati dan Rizky Ridho menyambar sepak pojok dari Mark Klok. Namun sayang usahanya juga melenceng. Kemudian setelah itu giliran lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Umpannya menemui kepala Dendi Sulistiawan yang merobek gawang Filipina. Skor 1-0 bagi Indonesia pada menit ke-21. Namun sayang pada kali itu ada musibah yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Nadeo yang sebelumnya mendapatkan perawatan karena benturan dengan lawan tidak bisa lanjut bermain. Dan pada akhirnya dia digantikan oleh Syahrul Trisna. Skuad Garuda akhirnya menambah skor pada menit ke-43. Marcelino Perina mencatatkan nama di papan skor usai berkombinasi dengan Sadil Ramdhani. Dan setelah itu tidak ada gol tercipta di sisa waktu babak pertama laga Filipina versus Indonesia.
Tempo pertandingan menurun selepas jeda dan Indonesia tidak keberatan menguasai bola dengan sesekali mencari peluang untuk menambah gol. Sedangkan Filipina yang sudah dipastikan tersisih juga tidak ngotot seperti babak pertama. Laga selanjutnya juga berjalan alot, kedua tim juga kesulitan menciptakan peluang berarti dengan pemain yang mulai letih karena padatnya jadwal kompetisi. Dan kemudian Filipina kembali mencoba, dan kali ini Filipina berhasil memperkecil kedudukan. Sebastian Rasmussen mengalahkan Rizky Ridho dan juga Fahrudin Arianto untuk memenangkan duel udara. Kedudukannya di menit ke-83 pun merobek jala Indonesia. Gol tersebutlah nih yang menambah semangat Filipina, dan mereka juga mampu mengurung pertahanan dari Indonesia. Dan hingga akhir babak kedua usai, tidak ada lagi gol yang tercipta. Dengan demikian, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1. Dan untuk berita terakhir, ada berita dari Manchester United yang diketahui sedang membidik striker usia 18 tahun sebagai pengganti dari Cristiano Ronaldo. Manchester United rupanya masih belum berhasil mendapatkan striker baru untuk menggantikan CR7 hingga awal 2023 ini. Isu calon pengganti Ronaldo di MU pun menjadi berkembang semakin liar. Dengan didapatnya Ronaldo, tentu MU sangat butuh kehadiran setidaknya satu penyerang baru di bursa transfer di Januari 2023. Pasalnya, untuk saat ini, Setan Merah cuma punya dua penyerang saja, yakni Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. MU juga harus berhati-hati dalam mencari pengganti Ronaldo. Manajer Erik ten Hag juga tidak bisa jor-joran membeli striker beken di Januari 2023 ini. Pasalnya, MU juga sedang dalam proses pergantian kepemilikan. Keluarga Glazer tentu saja tidak akan mengucurkan dana besar untuk belanja pemain di Januari 2023, dikarenakan sebentar lagi akan menjual klub tersebut. Mereka juga menargetkan di Maret 2023 sudah bisa melepas kepemilikan mayoritas di Old Trafford. Manchester United kemudian menyiasatinya dengan berencana meminjam pemain di Januari 2023 atau setidaknya melirik pemain dengan harga miring karena kontrak akan habis akhir musim nanti. Dan awalnya MU dikaitkan dengan penyerang dari Borussia Mönchengladbach yakni Marcus Thuram. Kontrak pemuda Prancis itu diketahui akan habis Juni nanti sehingga bisa didapatkan dengan harga murah di Januari 2023 ini. Yang terbaru adalah MU juga malah dikaitkan dengan penyerang belia berusia 18 tahun yang bernama Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund. Bahkan ada juga jurnalis dari CBS yang bernama Ben Jacobs pada hari pertama tahun 2023 melaporkan MU juga turut memantau Moukoko. Adapun untuk Moukoko itu masuk radar MU dikarenakan kontraknya di Dortmund juga akan habis pada Juni 2023. Negosiasi kontrak baru dengan Dortmund juga menemui jalan buntu. Jebolan Akademi Dortmund itu saat ini digadang-gadang sebagai salah satu striker belia dengan masa depan paling cerah di Eropa. Bahkan di musim 2022-2023, Moukoko juga sudah menjadi andalan di tim utama Borussia Dortmund. Pemain nasional Jerman itu juga membuat 6 gol dan 6 assist. Moukoko juga sudah dibawa Jerman saat Piala Dunia 2022. Setan Merah itu juga diketahui harus bersaing dengan 3 klub besar Eropa lainnya jika memang ingin membawa Moukoko ke Old Trafford. Adapun untuk peminat Moukoko tidak hanya MU, tapi ada juga Barcelona, Liverpool, dan juga Tottenham Hotspur. Lalu bagaimanakah kali ini? Apakah MU bisa memenangkan pertarungan untuk mendapatkan Youssoufa Moukoko? Ketiga klub ini juga merupakan klub yang besar, dan mungkin ini akan membuat MU akan sedikit sulit untuk mendatangkan Moukoko ke Old Trafford. Lalu bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, sebabnya cukup sekian untuk hari ini dan pastikan untuk subscribe channel YouTube I'm Winit supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam olahraga.